kita memahami ya. Nah, coba kita tonton. Losing is overwhelming. When we begin to lose, our reward machinery is switched off. Feel-good chemicals like dopamine and endorphins that have kept us going during the fight begin to ebb away. We enter a downward spiral that makes losing almost a certainty. Suddenly, we feel every ounce of our exhaustion, every single muscle ache, every bit of pain, unlike the victor. We realize we've lost. And this triggers a release of the stress hormone cortisol. When mixed with the adrenaline already coursing through our bloodstream, we feel anxious, even frightened. And if the loss is catastrophic, a primitive response we share with reptiles kicks in. We become immobilized. The body's non-essential functions shut down in order to protect the brain. The vagus nerve slows our hearts suddenly. Blood flows out of the gut. We get that sinking feeling in the pit of the stomach. Our muscles slacken. We lose control of our limbs. But the body has one final way to teach us a lesson. Every time we lose, the hippocampus in the brain is stimulated, making sure we will remember the loss forever. And the center of our emotions, the amygdala, fuses that memory to a profound sense of misery. This all creates a powerful reminder of failure to put us off making the same mistake again. Ya, baik Bapak Ibu ya. Jadi kita coba analisa suatu film yang ya durasinya tidak lebih dari 3-5 menit ya, tapi kalau kita coba ambil pelajaran itu sangat dalam ya. Apatah lagi sekarang kita mengkaji satu keilmuan yang notabene sederhana, tetapi dia memberikan dampak yang insya Allah sangat luar biasa. Kenapa demikian? Dari film ini kita katakan bahwa ada dua kata kunci ya. Pertama, menyerah. Kedua, sistem kekebalan tubuh. Sekarang apa hubungannya dengan kalau kita bicara dunia kesehatan? Menyerah, ketika kita menyerah, walaupun ini adalah kisah ya, kisah dari suatu pertarungan tinju. Ternyata suatu pertarungan itu satu bagian kecil dari pertarungan kehidupan, Bapak Ibu. Ya, jadi kita lahir di muka bumi ini, walaupun Allah katakan bahwa dunia ini adalah permainan, begitu ya, hanya sedang gurau belaka, begitu. Kemudian banyak nanti yang berbangga-bangga dengan harta, dengan anak, begitu ya. Nah itulah kalau kita nanti bahas itu adalah bagaimana itu konsep happiness, kebahagiaan dalam itu kajian ini. Tetapi yang ingin saya maksudkan ini, permainan sedang gurau, ya, itu ada yang namanya itu aturan, artinya ada pagarnya, ya. Ada aturannya. Agar apa? Aturannya itu dalam kerangka takwa dan ibadah, Bapak Ibu. Nah sekarang, kalau dikatakan sekarang apa hubungannya dengan pertarungan? Oh, orang yang mengenal Tuhan itu dikatakan orang yang beriman, ya, orang yang percaya kepada sesuatu yang tidak nyata, goib, ya, sesuatu yang abstrak. Apakah kalau kita tanya kita pernah ketemu Tuhan? Kan tidak. Tapi kenapa kita yakin?
Nah itulah konsep keimanan Bapak Ibu. Sekarang ya, kenapa di dalam pertarungan ini kita hubungkan dengan menyerah dan tidak? Satu saya katakan, di dalam kehidupan ya, oleh yang menciptakan kita, ketika kita sudah ngaku beriman, diingatkan, apakah Anda yang mengaku beriman itu tidak kami uji lagi? Kata Allah yang menciptakan. Artinya kalau kita katakan ujian itu ya, itu adalah sesuatu yang bisa kita katakan suatu pertarungan hidup kalau kita bicara pertinjuan ya. Tapi kalau kita bicara dalam bahasa yang bagusnya, ujian itu kita jadikan suatu tantangan ya. Tantangan itu agar kita berhasil menghadapi ujian itu, ujian kehidupan. Tetapi kadang-kadang yang namanya ujian itu dikatakan pertarungan ya. Bagaimana ketika ada dua hamba Allah yang menikah, dikatakan mereka ibarat bagaimana mereka mulai melakukan suatu perjalanan sepertinya berjalan naik kapal ya di samudra gitu ya. Nah itu kan juga suatu arus kehidupan Bapak Ibu. Sehingga kehidupan ini catatan pertama, kita tidak boleh menyerah ya. Jadi kalau kita bilang loh, kalau yang namanya tinju, kalau kita sudah bakal kalah ya nyerah aja. Iya, itu kalau kita lihat UFC ya, karena UFC itu dia memang banyak gerakannya yang mematikan ya. Jadi kalau dia ada dikunci begitu ya, itu kalau dia tidak istilahnya itu tepat bagian lantai untuk mengatakan kepada wasit, saya sudah tidak bisa lagi, udah keburu mati. Tapi kalau tinju itu ada wasit. Kalau dilihatnya nih orang bakal kalah ya di stop ya. Nah inilah kenapa kalau kita pelajari sejarah, misalnya sejarah tinju Bapak Ibu, itu saya ikuti itu ya, Mike Tyson ya. Mike Tyson itu terakhir dia setelah dia mengatakan bahwa udah saya tidak bertinju lagi, di kekalahan terakhir ya, itu dia sudah tampil sampai 3 kali KO, tapi dia tetap aja bangun. Walaupun juri mengatakan, oke, Anda sudah tidak kuat, selesai ya, dianggap TKO, technical knockout. Tetapi kenapa Tyson ya tetap berdiri dan bangun lagi, walaupun dia sempoyongan? Karena apa? Coachnya mengatakan, Anda tidak boleh menyerah, never give up. Perhatikan Bapak Ibu, kata-katanya adalah never give up. Jadi kita kalau dalam bicara ilmu kepemimpinan, kalau ditanyakan bagaimana Anda menuju ya goals, pada suatu goals, Anda selaku leader, Anda selaku pimpinan, itu bagaimana sikap Anda kalau banyak tantangan? Yang pertama, never give up. Yang kedua, never give up. Dan yang ketiga, never give up. Jadi andai kata ada 3, semuanya never give up Bapak Ibu. Dan itu pun kalau kita teliti, misalnya ini kita kaji dari agama Islam ya, nanti yang beragama lain silakan dibuka kitabnya. Di dalam agama Islam itu pun diajarkan, itu di surah Yusuf ya, dikatakan apa? Kita tidak boleh menyerah dalam kehidupan ini. Karena kalau kita menyerah, kita seperti dianggap seperti orang yang tidak percaya Tuhan ya. Dikatakan Anda seperti kafirun, seperti orang kafir gitu. Karena apa? Tadi ketika kita nonton film ini, ketika dia sudah menyerah ya, maka hormon-hormon di tubuhnya itu keluar semua, hormon-hormon yang membuat tubuhnya tambah lemah. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, hormon ketika dia berhadapan itu sebenarnya kan hormon dalam tekanan ya, dalam stres ya. Bagaimana dia ketika dia fight, dia tambah kuat. Karena apa? Ada kortisol, noradrenalin, itu yang membuat dia betul-betul kuat. Dan ada hormon lain, karena ini kan hormon itu kan kalau kita bicara neurotransmitter ya, bagaimana sistem yang dikatakan bagian-bagian organ yang menghasilkan hormon ya, dari glands dalam bahasa Inggrisnya itu ya. Nah itu Bapak Ibu sangat banyak. Namun yang sangat dikenal itu adalah kortisol, noradrenalin ya. Kalau kita lihat tadi loh, itu malah kortisol, noradrenalin yang membuat dia lemah.
bahagia karena dia menyerah. Kalau dia tidak menyerah, maka dia tetap fight, tetap kuat. Tapi ketika dia menyerah, hormon yang digunakan untuk fight itu malah membuat tubuhnya menjadi lemas. Ya, Bapak Ibu ya, membuat tubuhnya menjadi lemas. Ibaratnya sudah membuat dia bukan jadi kuat, tapi menjadi tidak berdaya. Nah, itu kenapa ya hormon-hormon yang sebenarnya orang bilang